sejahtera untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Vita Armen Pilino Padang, mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan tahap 1 tahun 2022, bidang studi ilmu pengetahuan alam Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang desain instruksional digital storytelling. Selamat menyaksikan. Pada pembelajaran IPA, desain instruksional digital storytelling bisa dilakukan pada beberapa proses pembelajaran atau beberapa materi. Salah satunya yaitu materi pencemaran lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil materi tersebut. Pada proses pembelajaran kali ini kita akan langsung masuk pada pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama sudah ada 3 tujuan pembelajaran yang sudah terlaksana. Boleh dilihat tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, pada pertemuan kedua ini ada 3 juga tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Boleh dilihat tujuan pembelajarannya ada ini. Yang pertama yaitu melalui berbagai sumber informasi, misalkan video, artikel, hasil wawancara, poster, berita, podcast, dan sumber lainnya. Peserta didik dapat membuat digital storytelling yang menjelaskan tentang penyebab dari pencemaran lingkungan dengan benar. Kemudian peserta didik juga dapat menjelaskan tentang dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat digital storytelling yang menjelaskan tentang upaya-upaya pencegahan pencemaran lingkungan dengan benar. Pada kegiatan yang pertama, sebelum peserta didik masuk ke dalam kelas untuk menerima materi, sebelumnya guru telah membuat sebuah grup WhatsApp dan grup classroom untuk mengarahkan peserta didik masuk ke dalam situ. Kemudian guru memberikan link request kepada peserta didik yang akan dikerjakan secara daring. Guru juga memberikan link video tentang pencemaran lingkungan melalui Google Classroom dan grup WhatsApp tersebut. Link videonya bisa dilihat di sini. Kemudian setelah itu peserta didik akan ada pada pertemuan pembelajaran. Yang pertama, guru menyapa dan mempersiapkan peserta didik. Yang pertama, guru memberikan salam kepada peserta didik, mengecek kesiapan kelas, kemudian meminta peserta didik satu persatu menyiapkan tempat belajarnya, kemudian meminta ketua kelas untuk memimpin doa serta mengecek kehadiran. Hal tersebut dilakukan selama kurang lebih 5 menit. Selanjutnya, guru akan memberikan persepsi dan menggali kemampuan awal dari peserta didik. Kegiatan ini dilakukan selama kurang lebih 6 menit. Pada kegiatan kali ini, guru memberikan persepsi kepada peserta didik dengan mengajukan pertanyaan terkait video pembelajaran yang telah mereka saksikan dan yang telah dibagikan oleh guru melalui Google Classroom dan grup WhatsApp. Selanjutnya, guru menghubungkan materi yang telah dipelajari secara daring melalui video dengan materi yang akan mereka pelajari pada kesempatan kali ini. Guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran dan teknik penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Pada kegiatan inti, pembelajaran dilaksanakan dengan 8 tahap pembelajaran. Yang pertama, tahap pertama yaitu come up with an idea with a proposal atau dapatkan ide dan tulis proposal. Pada kegiatan ini, guru mengarahkan peserta didik untuk bekerja dalam kelompok yang telah dibagikan pada pertemuan sebelumnya. Guru kemudian mengarahkan peserta didik untuk mendiskusikan ide cerita yang akan mereka buat terkait dengan aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran lingkungan serta upaya mencegahnya melalui kajian dari berbagai sumber informasi. Seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik pada pertemuan sebelumnya sudah mengetahui materi-materi apa saja tentang pencemaran lingkungan, dampaknya,
dan apa itu pencemaran lingkungan. Jadi peserta didik sudah memiliki pengetahuan awal, utamanya juga mereka sudah melihat video pembelajaran yang diberikan, sehingga mereka sekarang diminta untuk mencari sumber-sumber informasi lainnya atau bisa melihat di lingkungan sekitarnya, sehingga nantinya mereka akan bisa membuat suatu cerita tentang pencemaran lingkungan, utamanya dampak dan upaya pencegahannya. Yang kedua yaitu research, explore, dan learn. Penelitian, eksplorasi, dan pelajari. Pada kesempatan kali ini, setelah peserta didik mendapatkan ide cerita, kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk membantu dalam membuat cerita tersebut. Guru mengarahkan peserta didik untuk mempelajari informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Yang ketiga, write, yaitu menulis ceritanya. Setelah semua informasi terkumpul, guru mengarahkan peserta didik untuk menulis cerita tersebut. Yang keempat, storyboard atau plan, yaitu guru mengarahkan peserta didik untuk membuat rancangan penyajian dari cerita yang telah dibuatnya. Pada langkah yang kelima, yaitu gathering creative match, peserta didik mengumpulkan beberapa gambar, audio, atau video yang terkait dengan cerita yang akan mereka buat. Yang keenam, putting all together, menggabungkan semuanya. Setelah semua gambar, semua audio, semua video terkumpul, guru kemudian mengarahkan peserta didik untuk menyatukan cerita yang akan mereka buat. Kemudian yang terakhir yaitu share atau membagikan. Setelah semua kelompok selesai membuat sebuah cerita, guru kemudian mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan cerita yang telah mereka buat secara bergantian. Dan yang terakhir, umpan balik atau refleksi dari guru. Refleksi ini berisi tentang tanggapan guru terkait cerita yang telah dibuat oleh peserta didik. Kemudian guru juga melakukan refleksi tersebut terkait tentang cerita yang telah dibuat oleh peserta didik. Guru akan memberikan tanggapan bagaimana cerita yang telah dibuat oleh peserta didik tersebut. Kemudian guru akan memberikan penguatan setelah semua kelompok selesai mengerjakan. Poin penting pada pembelajaran kali ini yaitu guru akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat video atau menuliskan ceritanya di manapun itu, di media sosial, mau itu di Instagram, mau itu di Facebook, mau itu di blog, mau itu mereka membuat video, terserah. Guru akan memberikan kebebasan mereka untuk membuat cerita mereka atau menuangkan cerita mereka ke dalam media digital, sehingga itulah yang disebut dengan digital storytelling. Kita menerapkan pembelajaran atau menerapkan proses pembelajaran itu ke dalam dunia digital. Jadi semua orang bisa melihat, semua orang bisa mengetahui cerita yang telah kita buat. Tidak perlu dalam bentuk video, tetapi bisa dalam bentuk tulisan yang mereka akan bagikan dan menggunakan media sosial atau digital. Pada kegiatan penutup, peserta didik akan melakukan refleksi. Guru memberikan kembali soal yang telah diberikan pada saat daring, sehingga peserta di sini kita bisa melihat kemampuan peserta didik apakah meningkat atau tidak. Kemudian guru akan menyampaikan materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya, serta guru setelah semua proses pembelajaran selesai, guru akan meminta peserta didik atau salah satu yaitu biasa ketua kelas untuk berdoa bersama-sama. Kemudian guru memberikan salam penutup dan meninggalkan ruangan kelas. Itulah tadi penjelasan tentang proses pembelajaran dengan desain instruksional digital storytelling. Poin penting dalam digital storytelling yaitu yang pertama, peserta didik mampu membuat cerita berdasarkan proses pembelajaran. Jadi di sini kemampuan literasi peserta didik dan kemampuan bercerita peserta didik sangat penting, dan itu yang mau kita gali secara lebih mendalam. Yang kedua, yang paling pentingnya yang boleh kita terapkan yaitu penerapan digital dalam proses pembelajaran, yaitu peserta didik membagikan
cerita yang telah mereka buat, baik dalam bentuk tulisan maupun video ataupun audio yang akan mereka buat, kemudian mereka bagikan melalui media sosial. Kedua poin penting yang bisa saya simpulkan berdasarkan materi digital storytelling yang telah saya pelajari. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.